Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mempresentasikan materi yang sesi 1. Perkenalkan, nama saya Alfian Rizky Nur Prabowo. Saya dari jurusan Ekonomi dan Bisnis, lebih tepatnya itu jurusan akuntansi. Dan yang teman saya ini bernama Fahrizi. Nanti teman saya ini ya, bagian video yang kedua. Saya ini tag pertama. Oke, di sini saya akan membahas penganggaran bisnis, yaitu sesi 1 dengan konsep dasar penganggaran. Oke, next. Oke, sini saya akan menjelaskan pengertian anggaran, yaitu pengelolaan perusahaan, manajemen dengan menetapkan tujuan, goals atau sasaran, dan kemudian membuat rencana kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Di sini ada manajemen, terus yang ke bawahnya lagi penganggaran merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan manajemen, khususnya dalam perencanaan. Jadi gini, misalnya itu kan saya kan punya pabrik haspel kan. Jadi kita itu harus merencanakan anggaran, ya entah buat kedepannya ataupun buat sekarang. Jadi penganggaran itu bisa untuk triwulan ataupun jangka panjang lah gitu ya kan. Yaitu tadi dengan menetapkan tujuannya. Jadi saya ini misalnya itu buat tujuan anggaran ini ya untuk memperluas usaha ataupun membangun cabang baru gitu. Oke, selanjutnya, nah di sini ada planning dan budgeting. Saya akan menjelaskan planning dulu ya. Planning itu tindakan yang dibuat berdasarkan fakta, asumsi yang mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Sini saya akan menjelaskan jenis dari planning ya atau rencana. Itu ada tujuan, kebijakan, peraturan, metode, strategi, standar, prosedur, dan anggaran. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada budgeting, yaitu anggaran termasuk dalam salah satu jenis atau bentuk dari planning. Dari tadi ya, itu rencana, anggaran atau budgeting, itu penganggaran atau budgeting. Di sini ada anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Oke, selanjutnya. Anggaran ini ada 2, yaitu alat manajemen untuk mencapai tujuan. Yang kedua itu rencana dalam bentuk angka-angka. Sini ada budgeting. Kalau tadi kan sama juga sih. Kalau tadi juga budgeting, sini juga ada budgeting juga, yaitu proses penyusunan anggaran yang dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. Oke, di sini ada tahap-tahapnya. Itu ada tahap 4 dalam penyusunan anggaran oleh perusahaan. Itu ada yang pertama itu ada penetapan, filosofi, dan misi. Yang kedua itu penetapan tujuan atau goals dan strategi. Yang ketiga itu penyusunan program. Yang keempat itu anggaran. Oke, sini saya akan menjelaskan dulu ya apa itu penetapan. Jadi gini, penetapan atau misi. Ya, misi sama visi sih ya hampir sama juga sih ya. Visi sama misi itu hampir sama juga. Jadi tujuannya itu ya tadi yang saya jelaskan itu. Jadi ya untuk jangka panjang, ya entah kayak untuk memperluas wilayah bangunan atau untuk membuka cabang baru gitu. Nah, yang kedua ini penetapan tujuan. Nah, saya akan bikin usaha haspel ini tujuannya itu ya supaya deket sama supplier haspel ya kan yang lain, dan juga bisa kerjasama antara PT sama CV kan gitu kan. Nah, strateginya itu ya supaya gimana ya, supaya pabriknya ini berjalan terus gitu loh. Itu dengan mempererat hubungan antara supplier. Jadi antara kan saya kan bikinnya kan cuman haspel doang ya, gelondongan doang ya, gelondongan haspel doang kan. Jadi nggak hanya kabel doang, kabelnya itu dari PT lain. Jadi kita itu hanya mensuplai gelondongan haspel doang, mensuplai
Haspel ke PT lain. Nah, tujuannya itu ya itu buat mempererat kerjasama doang sih. Dan juga ya kedepannya semoga aja bisa bisa bertambah gitu, entah karyawannya, entah membuka cabang baru kayak gitu. Oke, yang ketiga ini ada penyusunan program atau programming. Kalau program sih di sini saya nggak terlalu make sih. Oke, yang kelima itu, yang keempat itu, sorry, yang keempat itu ada penyusunan anggaran. Oke, di sini saya akan menjelaskan penyusunan anggaran. Jadi gini, kan orang tua saya kan bikinnya kan Haspel kan ya. Nah itu disusun dulu kan anggarannya ya dari bulanan, dari 3 bulan, setahun, ataupun 5 tahun sampai tutup buku ya kan. Jadi penyusunan anggaran itu bisa dari kayak beli kayu, beli Haspel, beli baut, beli itu besi yang ristang itu. Nah itu juga bisa disusunan buat anggaran. Jadi fungsinya itu penyusunan anggaran ini ya supaya kita tahu mana yang rugi, mana yang untung, dan itu ditentukan pas akhir tahun atau tutup buku gitu. Lalu apalagi ya? Oh ya, penyusunan anggaran ini juga bisa dibuat atau juga fungsinya itu sebagai laba rugi juga bisa. Jadi kalau misalnya usaha ini amit-amit ya bangkrut atau apa, kan situ kan ketahuan kan berapa untungnya, berapa ruginya gitu. Terus juga penyusunan anggaran ini juga bisa dibuat berdasarkan pengelolaan keuangan seperti itu. Oke, selanjutnya tahap-tahap perencanaan anggaran. Oh, ini udah tadi ya. Syarat-syaratnya, nah di sini syarat-syarat dalam menyusun anggaran itu ada 3. Yang pertama itu realistis, itu artinya sangat mungkin untuk dicapai. Yang kedua itu luas ini bukan luas, yaitu seperti tidak kaku sehingga terdapat peluang untuk perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi kayak kita kan bangun ini kan ya sesuai kondisi juga kan, dan sesuai situasi juga kan. Kalau misalnya situasinya lagi rame, kondisinya lagi rame, ya kita dapat peluang gitu. Dan juga peluang ini kan dari PT kan, dari PT itu kita mensuplai Haspel gitu. Jadi kita cuma hanya bikin doang. Nah yang ketiga ini continue itu artinya itu bertahap. Jadi kayak itu bertahap terus lah, jadi nggak ada putus gitu loh, jadi nggak ada putus. Ini maksudnya itu bahwa anggaran perusahaan memerlukan perhatian secara terus-menerus dan bukan merupakan usaha yang bersifat insidental. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Fahrizi. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dipaparkan teman saya barusan. Di sini ada slide berdasarkan jangka waktu. Artinya di sini ada 2, yaitu anggaran jangka pendek, anggaran operasional yang menunjukkan rencana operasi atau kegiatan untuk satu periode akuntansi, biasanya itu 1 tahun yang akan datang. Kemudian ada anggaran jangka panjang, yaitu anggaran yang menunjukkan rencana investasi dalam tahun anggaran dengan waktu lebih dari 1 tahun. Kemudian ada keunggulan dan kelemahan anggaran. Keunggulannya itu bagi manajemen, hasil proyeksi ini menciptakan peluang untuk memilih rencana yang paling menguntungkan untuk dilaksanakan. Dalam menyusun anggaran diperlukan analisis yang sangat teliti terhadap setiap tindakan yang akan dilakukan. Analisis ini sangat bermanfaat bagi manajemen sekalipun ada pilihan untuk tidak melanjutkan keputusan tersebut. Kedua,
kedua, ada kelemahannya. Di sini karena anggaran disusun berdasarkan estimasi permintaan efektif, kapasitas produksi, dan lain-lain, maka terlaksananya dengan baik kegiatan-kegiatan tergantung pada ketetapan estimasi tersebut. Anggaran hanya merupakan rencana, dan rencana tersebut baru berhasil apabila dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran, yaitu dibagi dua, faktor internal dan eksternal. Di sini yang internalnya mengatakan yaitu data penjualan pada tahun-tahun yang lalu, kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah harga jual, syarat pembayaran barang yang dijual, promosinya, pemilihan saluran distribusi, dan sebagainya. Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan, tenaga kerja yang dimiliki perusahaan, modal kerja yang dimiliki perusahaan, fasilitas-fasilitas yang dimiliki perusahaan, dan kebijakan-kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perusahaan baik di bidang pemasaran, produksi, pembelanjaan, administrasi maupun di bidang personalia. Kemudian di faktor eksternalnya ada keadaan persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat penghasilan masyarakat, tingkat penyebaran penduduk, agama, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat. Berbagai kebijaksanaan pemerintah baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun keamanan. Keadaan perekonomian nasional maupun internasional, kemajuan teknologi, dan sebagainya. Kemudian ada prinsip penyusunan anggaran. Yang pertama ada manajemen involvement. Kemudian ada organization, adaptation. Kemudian ada responsibility, accounting, terus goal orientation, full communication, realistic expectation, timelines, flexible application, reward, dan punishment. Kemudian ada manajemen involvement. Di sini keterlibatan manajemen dalam penyusunan rencana mempunyai makna bahwa manajemen mempunyai komitmen yang kuat untuk mencapai segala sesuatu yang direncanakan. Nah, seperti ini gambarnya. Terus ada organization adaptation. Sesuatu rencana keuangan harus disusun berdasarkan struktur organisasi di mana ada ketegasan garis wewenang dan tanggung jawab seseorang. Manajer tidak dapat memindahkan tanggung jawab atas suatu pekerjaan walaupun dapat melimpahkan sebagai wewenangnya kepada bawahannya. Kemudian ada responsibility accounting. Agar rencana keuangan dapat dilaksanakan dengan baik, maka harus didukung dengan adanya sistem responsibility accounting yang polanya disesuaikan dengan pertanggungjawaban organisasi. Nah, seperti ini gambarnya, teman-teman. Terus ada goal orientation. Ini sesuatu penetapan tujuan yang realistis akan menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Kemudian ada full communication, suatu perencanaan dan pengendalian dalam berjalan secara efektif apabila antara tingkatan manajemen mempunyai pemahaman yang sama tentang tanggung jawab dan sasaran yang harus dicapai. Kemudian ada realistic expectation. Dalam perencanaan manajemen harus menghindar konservatisme dan optimisme yang berlebihan yang menjadikan sasaran tidak dapat dicapai, sehingga manajemen harus menetapkan sasaran yang realistis, artinya memungkinkan dapat dicapai.
Kemudian ada timeline. Laporan-laporan berupa informasi harus diterima manajer tepat pada waktunya sehingga informasi tersebut efektif dan berguna bagi manajemen, on time dan in time. Terima kasih buat semuanya. Oke, terima kasih juga pada dosen pengampu kita yaitu Muhammad Hendri Yanyale sebagai dosen pengampu dari mata kuliah penganggaran bisnis. Oke, sekian dari saya dan juga teman saya yang bernama Muhammad Farizi. Saya sendiri bernama Afin Rizky Nur Prabowo. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.